Ya, cek sound. Cek sound, cek sound. Cek sound. Ya. Yang sudah bergabung mohon kasih komentar apakah suara saya sudah jelas ya. Baik, untuk pagi hari ini, untuk live kali ini kita akan membahas irama-irama Al-Quran yang dipakai oleh para qori populer ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa ya, ayah bunda yang baru bergabung, jangan lupa tap-tap layarnya. Ya, materi kali ini kita akan membahas qori populer ya. Nah, qori ini adalah orang-orang yang membaca Al-Quran atau tokoh-tokoh ya yang populer gitu ya dalam bacaan Al-Qur'annya. Nah, di sini tokoh qori populer ya itu ada dua gitu ya. Jadi ada dua, ada apa namanya, ada yang mujawad, ada qori murotal. Qori murotal itu biasanya mereka adalah para imam besar atau imam-imam sholat ya. Seperti misalnya Syekh Abdurrahman As-Sudais itu qori murotal. Beliau imam Masjidil Haram. Kemudian ada Syekh Hudhaifi ya, itu imam Masjid Nabawi. Kemudian ada Syekh Mishari Rashid, itu qori dari Kuwait ya, imam besar Masjid Kuwait. Kemudian masih banyak lagi ya, dan itu bisa kita tirukan bacaannya, bisa kita dengarkan gitu ya. Kemudian kalau qori mujawad, kalau di Mesir ada yang legendaris namanya Syekh Mustafa Ismail, ada Syekh Mutawalli, ada Syekh Sahad Anwar Sahad, Syekh Mahmud Sahad Anwar ya, Pak Anwar Sahad, itu kakak adik kalau nggak salah. Kemudian ada Syekh Syarqawi. Jadi banyak sekali. Biasanya kalau qori mujawad itu kebanyakan di Mesir. Nah, kalau di Indonesia qori mujawad yang populer ada Ustadz Ki Haji Nanang Qasim yang qori ya, qori internasional. Kemudian ada siapa? Qori internasional, ada Ustadz Muammar ZA, ada Ustadz, kalau perempuan ada Ustadzah Maria Ulfa, itu qori mujawad. Kalau di Indonesia kebanyakan yang populer itu qori mujawad. Ada misalnya yang baru-baru ada Haji Mukmin Ainul Mubarak, ada Ustadz Salman Amrillah, kemudian siapa lagi ya, Ustadz Darwin Hasibuan gitu ya. Terus ada lagi Ustadz siapa yang cukup populer, Ustadz Syamsuri Firdaus ya tuh. Dan masih banyak lagi ya, dan masih banyak lagi qori yang lain yang populer gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal bacaan mereka ya, tapi lebih ke murotal ya untuk pagi hari ini. Nah, untuk pagi hari ini, jadi kita bisa ngikutin bacaannya. Dan irama apakah yang dibawakan oleh beliau-beliau? Baik, saya siapkan dulu Qur'annya. Kita bacanya surat Al-Fatihah saja ya pemirsa ya. Kita bacakan surat Al-Fatihah saja. Ya. Baik, silakan bisa disimak ya. Nah, yang pertama yang sangat populer itu ada Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman As-Sudais ini adalah imam Masjidil Haram.
Beliau sering membacakan Al-Quran, itu iramanya ros. Bahkan saya belum pernah mendengar irama yang lain. Tapi, oh maaf, saya pernah dengar soba. Beliau pakai soba juga kadang-kadang. Tapi jarang ya. Tapi jarang. Ya, jadi lebih banyaknya pakai irama ros. Cuman kalau di Mekah kan suka nggak malah ya. Jadi langsung alhamdulillah, karena memang itu perbedaan qiraat ya, bukan qiraat saja, perbedaan ulama. Ada yang mengatakan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, ada yang mengatakan bukan bagian. Nah, kalau di Indonesia itu lebih ke pakai ya gitu, karena madhab yang dipakai madhabnya Imam Syafi'i. Ya, silakan yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layar ya. Ada Smart People, ada Ibu Warniati, ada Ibu Zaituni, ada Ibu Syakilah Roy. Ini saya contohkan kurang lebih begini. Beliau suaranya itu kan tinggi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini contoh ya. Pakai basmalah bisa nggak? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, saya tidak sedang menirukan suaranya. Jadi kadang-kadang kalau saya ngikutin itu suka ada yang bilang begini, wah nggak mirip. Yang kita pelajari itu iramanya ya, yang kita pelajari itu iramanya, yang kita ikutin itu iramanya. Jadi nggak harus mirip, karena kalau ngikutin suara namanya apa namanya itu teh, impersonate ya. Apa betul? Nah, itu enggak. Jadi tidak sedang menirukan suara. Dan suara orang itu kan beda-beda ya. Jadi kalau semirip apapun itu pasti ada bedanya. Ya, nah yang diikutin itu iramanya. Kemudian kalau memang bacaannya bagus, bisa juga diikutin bacaannya. Tapi rata-rata ya para imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nah itu mereka ya sudah pilihan ya, gitu. Nah itu irama ros. Ini saya kumpulkan dulu qori-qori yang menggunakan irama ros ya, yang saya kenal gitu. Barangkali para pemirsa ya. Ada yang misalnya mau ngusulin qori siapa gitu ya, minta dibahas ya insyaallah ya gitu. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian berikutnya yang pakai irama ros lagi itu Syekh Khudaifi. Syekh Khudaifi itu imam Masjid Nabawi ya, nggak tahu apakah sekarang masih atau enggak, soalnya terakhir saya dapat info itu putranya ya, yang belum lama ke Indonesia gitu ya. Putra Syekh Khudaifi kalau nggak salah ya. Nggak tahu Imam Masjidil Haram, nggak tahu Imam Nabawi. Saya belum update lagi. Barangkali ada pemirsa yang tahu
bisa komentar di kolom komentar ya. Ya, silakan tap-tap layarnya yang baru bergabung. Ada Nek Azmah, ada Pak Sinyo, ada Ibu Enigma, ada Pak Anidar, ada Ibu Uci Kristiana. Ya, silakan tap-tap layarnya. Nah, kemudian Syekh Hudzaify itu Imam Masjid Nabawi. Ya, Imam Masjid Nabawi di Madinah. Nah, itu pakai iramanya ros, cuman tipe suaranya berbeda. Kalau tadi Syekh Sudais itu identik tinggi, ya, tinggi. Kalau Syekh Hudzaify itu rendah. Nah, ini biasanya beliau pakai irama ros juga. Cuman terakhir saya ke Madinah, tapi udah lama sekali ya, udah berapa tahun gitu ya, berapa tahun yang lalu, itu beliau sudah nggak pernah ngimamin sholat maghrib, isya, subuh. Jadi beliau imam sholat asar, karena sudah sepuh banget ya. Suaranya sudah terdengar berat. Jadi kita dengarnya cuman pas takbir saja, Allahu Akbar gitu doang. Nah, beliau waktu masih muda ya, itu luar biasa populer juga di Indonesia, terkenal dengan bacaan yang paling bagus, kemudian iramanya juga enak, punya ciri khas. Jadi iramanya ros, tapi ciri khasnya di ujungnya. Ya, kurang lebih begini iramanya. Ini saya ngikutin iramanya ya, bukan suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ciri khasnya begitu. Jadi ada ekornya. Ya, abang siapa tadi? Ya, Abang Jo, terima kasih sudah ngasih gift. Jadi ada ciri khas gerakannya. Nah, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh saja. Saya sudah juga ada ciri khasnya. Gitu ciri khasnya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ciri khasnya gitu. Nah, kalau Syekh Hudzaify, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, suaranya identik rendah. Jadi bagi yang nggak kuat tinggi, cocok ini untuk suara Syekh Hudzaify. Jadi suara itu bisa disesuaikan dengan karakter suara kita. Kalau suara kita tinggi, kita bisa ngikutin suaranya Syekh Sudais, maksudnya nadanya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau tinggi. Kalau rendah bisa ngikutin Syekh Hudzaify. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, gimana kalau pakai basmalah? Bisa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu contoh yang qori yang suka pakai irama ros. Jadi sebenarnya kita belajar Al-Fatihahnya saja, kalau kita
Kalau hanya mengikuti, kalau kita berani menerapkan itu di surat apapun ya sama saja kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, qori populer ya, ada Syekh Salah Budair. Ini kalau nggak salah Imam Mekah juga, tapi nggak tahu sekarang ya. Nggak tahu apakah sekarang masih atau enggak. Al-Syawal, terima kasih ya sudah ngasih ini apa namanya gift ya. Terima kasih. Yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layar. Syekh Salah Budair itu mirip banget dengan Syekh Sudais, cuman beda nada. Kalau Syekh Sudais itu oktavnya tinggi, kalau Syekh Salah Budair itu rendah. Tapi kalau nadanya nyaris sama ya. Gerakan suaranya juga nyaris sama. Kalau Syekh Sudais tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kayak gitu. Kalau Syekh Salah Budair, dia ambil nada rendah beliau ambil nada rendah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, gitu ya. Jadi beda tingkatan nada saja. Tingkatan nada itu oktavnya saja yang beda. Nah, ini ya, Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan suara masing-masing. Irama boleh sama, nadanya yang dibedakan, sesuaikan kemampuan kita. Ya, kalau yang kuat tinggi bisa ngikutin Syekh Sudais nadanya gitu ya. Kalau yang nggak terlalu tinggi bisa ngikutin Syekh siapa tadi, Hudhaifi, bisa juga ngikutin Syekh Salah Budair. Jadi boleh kita menjiplak bacaan para qori populer tadi. Gitu. Ya, yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layarnya. Atau mau bertanya silakan Syekh siapa. Nanti kalau saya nggak tahu saya bisa cari referensi. Kemudian berikutnya yang populer juga, yang suka pakai irama ros. Ya. Jadi ada yang sukanya itu satu irama, ada yang sampai 7 irama dipakai semua, gitu ya. Nah, saya akan mencontohkan dari irama ros, karena irama ros ini yang paling populer di Indonesia, terutama bagi pembelajar tahsin, itu pasti nggak asing dengan irama ros ini. Ya, nah ini contoh lain, yaitu Syekh siapa namanya, Sa'ad Al-Ghamidi. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ini biasanya pakai irama sikah, tapi beliau pakai juga irama ros. Contoh nahawan ya nanti ya. Kalau nahawan ini Pak Azhar ya. Nahawan gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu biasanya Syekh Misyari itu yang suka pakai irama nahawan. Nah, kita bahas dari ros dulu ya. Ini kita membahas qori-qori populer berikut iramanya. Jadi beserta irama yang mereka pakai. Jadi bisa kita jadikan referensi. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ini awalnya pakai sikah tapi kesananya ros. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sikah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini masih sikah. Ar-Rahmanir Rahim. Masih sikah. Maliki Yaumiddin. Nah, ini ros. Jadi kalau ros itu kalau diambil dari sikah dia turun sedikit. Maliki Yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau beliau memang kombinasi dengan sikah. Karena ciri khas beliau itu di irama sikah. Gitu. Meskipun beliau mengatakan saya tidak berniat mengiramakan. Ya, tapi tetap beliau itu melantunkan bacaan dengan irama-irama. Gitu. Ya, Syekh siapa tadi? Syekh siapa? Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ciri khas Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ketika melantunkan irama ras, gitu ya. Jadi beliau itu sangat lembut sekali suaranya, dan saya sangat terkesan ya dengan kisah beliau. Beliau itu ketika mau diangkat ya Syekh Hani Ar-Rifai, makom apa Ustaz? Syekh Hani Ar-Rifai itu iramanya atau makomnya makom Hijaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, gitu ya. Kurang lebih. Itu Syekh siapa tadi? Hani Ar-Rifai. Beliau ciri khasnya di Hijaz. Tapi bukan hanya Hijaz aja. Di surat Al-Fajr itu beliau bayati itu, ya. Kalau itu yang populer kan di surat Al-Fajrnya. Ustadz, baca Al-Fatihah campur-campur gimana? Boleh, tapi nanti jadi kaset rusak. Contoh nih ya, saya contohin 7 irama pakai Al-Fatihah. Jadi hampir satu ayat ganti irama. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahwan. Ar-Rahmanir Rahim. Soba. Maliki yaumiddin. Hijaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ciharkah. Ihdinas siratal mustaqim. Ras. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sikah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini saya contohkan 7 irama nih, langsung ya. Nah, gak semuanya Ustadz. Oh iya, campur-campur gimana? Campur-campur mau berapa irama? Ustadz, apa ada kelas online untuk belajar irama? Sementara belajar iramanya masih menggunakan flash disk PLGM ya. Masih menggunakan flash disk ini. Ya gitu. Ustadz, irama Hijaz tapi versi suara rendah. Nanti yang mau flash disknya coba bisanya Ustadz. Oh ya nanti ya. Satu-satu ya. Ini nanti Hijaz versi rendah, tadi yang minta campur ya. Ini saya campur 2 irama saja. Misalnya irama apa? Bayati misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Terus nahawan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. Kembali ke Bayati, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Bayati sama Ros nggak bisa, nggak matching gitu ya. Jadi nyampur itu harus matching. Jadi ada aturannya. Nah, di flash disk ini ada materinya dan ini campurannya sudah matching. Ros itu campurnya sama Jiharka. Ya, ini biasa dilantunkan Syekh. Rosnya campur Jiharka. Ini contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi ada aturannya ketika mau mencampur itu, ada yang matching, ada yang enggak. Nah, untuk Bayati itu matchingnya sama Nahawan, bolak-balik itu Nahawan matchingnya sama Bayati. Ya, tadi Pak siapa ya minta Hijaz tapi dengan irama rendah, dengan nada rendah. Kalau Syekh Hani Arifai kan tinggi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah, kalau ingin rendah tinggal direndahin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini irama sedang ya. Kalau rendah banget ya itu tadi sesuaikan dengan suara sendiri. Ini saya kasih yang rendah banget. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Tapi kita harus tahu jangan sampai suara kita ini pas baca Quran terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi harus dipaskan sesuai dengan kapasitas suara kita. Tidak selamanya yang tinggi itu pasti bagus, yang rendah tidak bagus, tidak selamanya begitu. Kalau memang potensi suara kita rendah, latih terus rendahnya. Kalau memang potensi suara kita tinggi, latih terus tingginya. Barakallahu fiik Ustadz. Amin. Terima kasih Pak Al-Syawal ya. Gitu, jadi sesuaikan, enaknya murotal gitu. Trik untuk nafas pendek gimana Ustadz? Nafas pendek bisa dilatih supaya panjang, yaitu ada olah vokalnya. Ya, ada pelatihan olah vokal dan olah nafas. Ya, nah triknya ya, kita coba latihan satu nafas, diupayakan gitu ya. Ini salah satu trik. Misalnya, sampai waladdallin, kuat nggak satu nafas? Nah, sekuatnya dulu, nanti terus dipaksa dikit-dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, segini udah mentok misalnya. Nah, nanti dicoba lagi. Ketika dicoba minimal nambah sedikit juga. Nah, latihan ditahan gitu ya. Tahan di perut. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, lumayan nih, udah hampir finish nih, gitu ya.
Coba lagi, ya memang keringetan ya, latihan kayak gini keringetan. Ambil lagi nafas yang banyak, simpan di perut ya, simpan di perut. Coba saya ulang lagi, mudah-mudahan kuat ya. Ini harus dilatih terus, tiap hari kalau kayak gini terus, lama-lama panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Lumayan nambah segini. Nanti ulang lagi gitu terus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bisa? Dan itu kalau tiap hari kayak gitu lama-lama panjang sendiri ya, tadi yang nanya ya, mudah-mudahan terjawab. Berani nggak latihan kayak gitu? Misalnya sekarang baru 3 ayat, ulang lagi, Masya Allah Ustaz nafasnya panjang. Enggak, ini karena latihan gitu ya. Karena nafas yang panjang itu adalah nafas yang irit. Cara ngiritnya kayak tadi, misalnya hari ini kita baru kuatnya sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Lumayan. Nah, besoknya atau misalnya kita latih lagi 10 menit aja sehari kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lumayan nambah 1 ayat. Ya gitu ya. Misalnya tambah lagi. Ya terima kasih Ibu Eni Retno ya sudah ngasih gift. Nah, besoknya misalnya atau pas latihan lagi upayakan nambah meskipun 1 huruf. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Lumayan nambah gitu ya. Nah, itu salah satu trik untuk belajar pernafasan. Jadi nafasnya ditaruh di perut, terus ditahan di perut bagian atas atau di bawah ulu hati, gitu ya. Nah, itu tadi sudah terjawab mudah-mudahan. Saya lanjutkan ya, qori yang masih pakai irama ras. Ya, tadi sudah ada Syekh Sudais, Syekh Salah Budair, Syekh Hudhaifi. Nah, sekarang Syekh Abdullah Matrud. Ya, ini saya ngikutin iramanya dan karakter beliau. Jadi nggak ngikutin suaranya karena suara saya kan beda dari beliau-beliau. Jadi saya bukan mengimpersonate, bukan gitu. Saya nggak bisa mengimpersonate. Saya lebih baik dari jadi diri sendiri. Ya. Nah, siapa? Abdullah Matrud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu irama ros gaya Syekh Abdullah Matrud atau Al-Matrud ya terkenalnya. Ya gitu, Bapak Ibu, ternyata nggak terasa ya kita sudah hampir 1 jam. Berhubung bentar lagi saya mau ngajar ibu-ibu ya peserta di daerah Bandung itu. Ada kelas offline ya, barangkali di sini ada yang berdomisili di Bandung pengen belajar langsung, ya silahkan bisa hadir aja ke majelis-majelis yang biasanya di masjid-masjid ya gitu. Ya baik,
terakhir saya akan menyampaikan informasi tentang pembelajaran irama. Di sini ada flash disk PLKM. Flash disk PLKM ya, kalau ingin belajar irama. Sementara kalau di luar Bandung belajarnya online melalui flash disk PLKM. Ya, silahkan nanti tinggal klik keranjang kuningnya saja. Ini saya siapkan keranjang kuningnya untuk mendapatkan flash disk PLKM pembelajaran irama Al-Quran ya. Nah, di sini sudah ada 3 irama. Ada irama Bayati, ada irama Nahawan, ada irama Ciharkah. Ya, silakan bisa klik keranjang kuning saja untuk mendapatkan ini flash disk PLKM ya, dibimbing langsung oleh saya sendiri. Maka di sini ada tulisan Ustadz Kris. Nah, itu saya pribadi, Bapak Ibu. Ya, ini ada flash disknya dan ada tata cara penggunaannya. Nah, ini flash disknya bisa dicolokin ke handphone, bisa ke televisi ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa belajar sambil rebahan. Kalau saya dulu belajar irama itu harus mesantren 6 tahun. Mantap Ustadz. Kang Rudi apa kabar? Sehat ya? Nah, kalau saya dulu belajar irama itu sampai bertahun-tahun, bukan hanya 6 tahun ya, mesantren 6 tahun ya. Nah, sekarang saya tuangkan nih ilmu irama itu ada di flash disk PLKM ini. Kita bisa belajar sambil rebahan, bisa belajar sambil santai, bisa belajar sambil apa sajalah ya. Nah, tinggal diputar di handphone Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu punya handphone ya. Nah, silahkan bisa klik keranjang kuning saja. Nanti ada bimbingannya. Setelah punya flash disk ini, ya nanti ada bimbingannya setiap hari Senin, kemudian Rabu, kemudian Jumat ya. Senin pagi, Rabu pagi, dan Jumat pagi. Kalau jamnya kadang-kadang habis subuh, kadang 7:30. Tapi kalau untuk Jumat 7:30 pagi ya. Untuk Rabu tadi 7:30. Senin kemarin habis subuh. Jadi jam segitulah. Nanti diumumkan gitu. Nanti diumumkan oleh admin ya. Kalau sudah punya flash disk ini nanti digabungkan ke grup. Kemudian di komunitas ya digabungkan. Kemudian nanti bisa storan. Nah, storannya materinya ada di sini, ada di flash disk PLKM ini. Ya, nanti distorkan per irama. Misalnya hari ini bab 1. Nah, ini ada 16 bab di dalam flash disk pembelajaran irama ini. Ya, silakan Bapak Ibu bisa klik keranjang kuning. Sebentar lagi saya undur diri karena saya harus mengajar majelis taklim di jam 10 ya. Ini sebentar lagi jam 10. Jadi silakan klik keranjang kuning sekarang juga. Saya hitung sampai 5 hitungan. Silakan buru-buru. Nah, nanti setelah hitungan terakhir saya langsung akhiri program ini ya untuk live kali ini. Ya, baik, silakan klik keranjang kuning, saya hitung 5 hitungan. 1, silakan Bapak Ibu. 2, ya silakan klik. 3, klik keranjang kuning. 4, ya hitungan terakhir saya akhiri. Ya, terima kasih yang sudah menyaksikan live ini. Insya Allah kita ketemu lagi nanti malam ya. Nanti malam jam berapa? Jam 7:30 malam. Insya Allah. Jam 7:30 malam kita akan belajar mujawad. Ya, mujawad kayak Ustadz Muammar ZA itulah ya, kurang lebih itu mujawad ya. Baik, hitungan terakhir saya akan akhiri ya. Terima kasih, cukup sekian ya. 5, oke. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.